Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraini Puspitasari. Di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang masalah kesehatan pada lansia. Sebelum itu kita memulai kelas hari ini dengan membaca doa. Membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing dimulai. Doa dicukupkan. Oke, selanjutnya kita akan presensi terlebih dahulu. Link presensi akan dibuka selama 30 menit. Jadi pastikan kalian semua mengisi presensi tersebut agar nama kalian terdata dalam pertemuan hari ini. Pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai perubahan fisik pada lansia. Tapi saya ingin mengulas balik dulu. Siapa sih lansia itu? Lansia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana proses perkembangan individunya berusia 60 tahun ke atas. Itu menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2000. Proses menua merupakan tahap lanjut kehidupan yang ditandai dengan menurunnya kemampuan tubuh untuk beradaptasi terhadap pengaruh lingkungan, meliputi kemunduran fisik, psikis, dan sosial. Kesehatan psikis dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Masalah kesehatan jiwa lansia termasuk juga dalam gerontologi. Apa sih gerontologi itu? Gerontologi adalah ilmu yang mempelajari aspek dan masalah lansia. Menurut Wahyudi Nugroho dalam keperawatan gerontologi, gangguan mental pada lansia meliputi agresi, kemarahan, kecemasan, penolakan, depresi, dan kekacauan mental. Faktor yang mempengaruhi kesehatan jiwa meliputi penurunan kondisi fisik, penurunan fungsi dan potensi seksual, penurunan aspek psikososial, perubahan yang berkaitan dengan pekerjaan, perubahan dalam peran sosial di masyarakat. Menurut Arifin, tahun 2009, ada 3 cara mudah untuk menilai kesehatan jiwa. Yang pertama, dari manifesti proses jiwanya pada proses berpikir, stabilitas emosi, daya ingat, daya pertimbangan. Lalu yang kedua, dari pengaruh terhadap fungsi organ tubuh pada jantung, saluran pernafasan, saluran pencernaan, saluran kandung kemih dan kelamin, serta sistem hormonal. 3, dari visi kehidupan sosial sehari-hari, meliputi bagaimana menjalankan peran, hubungan intrapersonal, dan penggunaan waktu senggang atau produktivitas. Pembahasan kedua yaitu masalah kesehatan fisik. Penuaan memengaruhi tubuh karena melemahkan otot, tulang, pendengaran, penglihatan, mobilitas yang menjadi terbatas. Lansia menderita berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan fisik, yaitu diabetes mellitus, hipertensi, jantung koroner, rematik, osteoporosis. Pembahasan yang ketiga yaitu masalah kesehatan sosial. Perubahan dalam peran sosial di masyarakat akibat berkurangnya fungsi indera pendengaran, penglihatan, gerak fisik, maka muncul gangguan fungsional. Misalnya, badan menjadi bungkuk, penglihatan kabur, pendengaran yang sangat berkurang, sehingga sering menimbulkan keterasingan. Hal itu dapat dicegah dengan selalu mengajak mereka melakukan aktivitas selama yang bersangkutan masih sanggup, agar tidak merasa terasing atau diasingkan. Jika keterasingan terjadi, lansia akan semakin menolak untuk berkomunikasi dengan orang lain, dan kadang muncul perilaku regresi seperti mudah menangis, mengurung diri, merengek bila bertemu orang lain, sehingga perilakunya seperti anak kecil. Itu menurut Kuncoro tahun 2007. Berikut ada video mengenai pentingnya medical check-up geriatri pada lansia menurut Dr. Edi Alpino MKK, Kepala Instalasi Occupational Health Center Rumah Sakit Yarsi. Silakan disimak untuk mengetahui betapa pentingnya medical check-up geriatri pada lansia. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa jumlah penduduk lansia atau geriatri sekitar 22 juta lebih. Saya mengimbau kepada yang sudah berusia di atas 60 tahun
sudah berusia lanjut agar melakukan pemeriksaan check up atau medical check up dengan jenis atau tipe geriatri. Kita mengetahui bahwa geriatri atau berusia lanjut mempunyai permasalahan umumnya di permasalahan penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah penyakit yang secara khusus akan muncul pada mereka yang sudah mulai mendekati usia lanjut. Antara lain misalnya permasalahan darah tinggi, hipertensi, diabetes atau penyakit gula manis, dan juga penyakit-penyakit lain seperti permasalahan jantung, ginjal, dan juga yang tidak lupa kita adalah permasalahan demensia yang biasanya muncul pada usia lanjut juga, yaitu di mana orang sering gampang lupa, kurang fokus, kemudian kadang-kadang juga disertai dengan permasalahan keseimbangan dalam berjalan, ya, keseimbangan badan. Nah, ini mempunyai permasalahan tersendiri karena harapannya pada waktu dia melakukan medical check up, mereka mengerti bahwa apa yang sudah muncul, sehingga apa yang harus dilakukan sejak awal dan apa pencegahan dininya supaya jangan terjadi permasalahan ini atau penyakit-penyakit ini. Nah, dengan melakukan medical check up juga mereka jadi paham bagaimana untuk menghindari masalah kesehatan. Misalnya kalau ada masalah keseimbangan, apakah mereka perlu ditemani atau tidak. Kemudian kalau gampang lupa, bagaimana cara untuk supaya dia tetap paling tidak lebih mudah mengingat. Dan masalah-masalah penyakit lainnya yang terkait dengan metabolis, yaitu di mana kegiatan seperti kegiatan fisik yang sudah mulai menurun. Mereka cenderung seperti permasalahan otot, tulang, dan juga syaraf akan muncul. Kita mengetahui misalnya permasalahan nyeri pada lutut, osteoartritis, OA, kemudian osteoporosis yang sering muncul pada usia-usia lanjut. Bagaimana untuk menghindari masalah ini menjadi lebih berat? Bagaimana melakukan kegiatan sehari-hari tanpa menimbulkan resiko cedera pada dirinya? Dan juga harapannya adalah tetap menjaga pola makan yang seimbang dan juga olahraga yang teratur, walaupun jangan olahraga yang terlalu berat. Nah, ini beberapa tips yang memang sebaiknya salah satu harus dilakukan, sehingga dengan hasil-hasil tersebut, dari hasil asesmen atau anamnesisnya, dari segi pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan laboratorium, penunjang lainnya, kita mengetahui hasil-hasilnya sehingga ada gambaran sejauh mana fungsi-fungsi organnya masih bekerja dengan baik dan bagaimana mempertahankannya supaya jangan terjadi perburukan atau penurunan lagi. Jadi sekali lagi saya mengimbau agar tetap melakukan medical check up minimal 1 kali dalam 1 tahun. Sekian, saya Dr. Edi Alpino MKK dari Rumah Sakit Yarsi, Kepala Instalasi Occupational Health Center. Terima kasih. Rumah Sakit Yarsi, Dedication, Compassion, Innovation, Syariah, Compliant. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya sudah memberikan penugasan yang akan saya kirimkan di WhatsApp group. Kalian bisa mengerjakannya dan terakhir dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Jika ada pertanyaan mengenai materi ini, bisa kalian tanyakan pada WhatsApp group. Semoga materi pada pertemuan kali ini dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kehidupan kalian kelak. Terima kasih atas pertemuannya hari ini. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.